Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hudanil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa kedepankan untuk bersyukur pada Allah SWT, pencipta alam dan pengatur kehidupan ini, atas nikmat-nikmat yang telah dimanfaatkan kita semuanya yang tak terhitung nilainya, utamanya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu hingga saat ini kita senantiasa tetap istiqomah menjalankan syariatnya dan mengikuti tuntunan Rasulnya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT sekali lagi semoga kita tetap istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita juga dijauhkan dari mara bahaya, dari kesulitan, terutama dari COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa segera hidup tidak lagi new normal tapi normal kembali gitu. Jamaah, kita juga senantiasa berdoa semoga sholawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut dan pengikut setianya. Wa insyaallah termasuk kita semuanya yang kita sangat berharap untuk dapatkan syafaat dari beliaunya di yaumil akhir nanti, ketika sudah tidak ada lagi pertolongan dari siapapun dan dari manapun, tentunya atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah rahmatullah, sepertinya suasana sulit masih kita rasakan di saat-saat sekarang, terutama yang kita rasakan saat ini, rasa sulit ketika mau bepergian ya, yang menjelang tahun baru dan Natal Kristiani itu serasa sulit ketika kita mau bepergian karena banyak syaratnya, masih dalam rangka pencegahan pemaparan Mas Covid. Dulu cukup dengan rapid antibody. Ternyata di waktu terakhir rapid antibody nggak laku lagi, ganti rapid antigen yang proses pengambilan ya, sampel darah kita pengambilannya berbeda. Di rapid antibody cuma dijublos selesai, ambil darahnya keluar reaktif atau non reaktif. Kalau non reaktif bisa pergi, kalau reaktif nggak bisa, langsung karantina. Tapi ketika rapid antigen cukup melelahkan jamaah, ngambilnya cairan dari hidung sehingga sampai bahasa Jawanya sampai telak, kadang sampai mutah, sampai mungkuk-mungkuk gitu.
Karena kebetulan anak saya luar kota semuanya, mau pulang begitulah tiga-tiganya. Harus rapid antigen dulu, menyiapkan ketika di jalan ada cegatan begitu. Itu sepertinya rasa kesulitan belum akibat dampak dari COVID belum berakhir. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama ikut jaga, ikut kawal program-program pemerintah yang secara ilmiah baik bidang kedokteran sains bisa mencegah penularan COVID-19. Di antaranya yaitu 3M, katanya paling efektif itu. Karena COVID itu nularnya berdekatan, kalau jauh nggak bisa. Berdekatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, pakai masker. Kalau saya mohon maaf, karena saya tadi dengarkan ketika pakai masker itu kayak bindeng Pak, mohon maaf, tapi jauh, insya Allah aman, jauh. Yang ketiga, tetap jaga jarak, kecuali ketika sholat berjamaah. Itu pun pada beberapa pemahaman berdasarkan fatwa ulama bisa juga kita jaga jarak, social distancing, dan itu insya Allah tidak mengurangi pahala kita saat melakukan sholat berjamaah. Kita jaga, kita kawal. Ya, kemarin kami sempat juga sampaikan, karena kami melihat terutama pada saat sholat maghrib itu banyak musafir yang tidak menggunakan masker. Nanti ke depan kita akan coba untuk kendalikan, untuk pantau, untuk kuatkan lagi terkait dengan 3M. Insya Allah setelah kita ingatkan kemarin tinggal beberapa yang lepas masker. Gitu. Semoga kesulitan ini cepat selesai, karena kita yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana di surat yang kita baca tadi, ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, pasti Allah jamin. Tinggal kita sabar atau tidak, gitu. Tinggal sabar atau tidak, mau ikhtiar atau tidak, gitu. Tinggal itu aja kuncinya. Maka mari kita sabar. Karena Allah perintahkan, minta pertolongan pada kami dengan sabar dan salat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu sabar. Kalau nggak terpaksa nggak usah berlebihan lah, gitu. Nggak usah berlebihan dulu, di rumah aja dulu. Yang biasa ketika minggu terakhir ke orang tua, ya sementara tidak usah dulu. Karena nyata begitulah jamaah. Oleh karena itu mari sekali lagi kita berdoa, semoga kita segera oleh Allah pasukan untuk menumpas kesombongan di alam ini yang namanya Mas Covid segera ditarik kembali, segera kembali ke markasnya, sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana biasanya. Jamaah, ini surah yang kita baca di rakaat pertama tadi mengingatkan kita Allah mengingatkan kita bahwa di kemudian hari akan ada pembalasan yang sempurna pada hambanya atas perilaku yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai hamba Allah. Jelas sekali, yaitu di surah Al-Ghasyiyah. Ilustrasi di sana ada pembalasan di mana ada dua kelompok orang yang susah dan senang. Susah dan senang semua akibat penyebabnya sama. Penyebabnya di nanti senang dan susah penyebabnya sama jamaah. Adalah apa? Perilakunya saat di dunia, tindakannya saat di dunia tak bakal kecicil sedikit pun, karena Allah maha mengetahui dan maha teliti. Innallaha alimun khabir. Allah maha teliti, gak bakal sedikit pun tercecer. Itu sebagaimana juga disebut di Quran surah 24. Nah, Quran surah 24 di surah An-Nur ayat 64, Allah berfirman, ala inna lillahi ma fi samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma turja'una ilaihi fayunabi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim. Ini sesuai dengan yang
Saya aturkan pertama. Artinya ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jamaah, ini harus ada di hati kita. Ini modal iman kita. Tanpa ini yakin iman kita pelan tapi pasti bakal terkikis. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, termasuk kita, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sungguh Dia mengetahui apa yang kalian di atasnya. Sekarang kita di bumi tahu apa yang kita lakukan, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan padanya. Kalau orang Jawa ngerti apes sewong. Yang dulu katanya ketika ada orang percaya, ada orang yang bisa baca apes waktu habisnya orang, sehingga bisa bedek. Sesuk apa? Setu paeng. Ya Pak, itu apes bapakmu. Siap-siap bakal meninggal, bohong. Gitu. Itu ngomong kosong, bohong itu. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang lain. Itu rahasia Allah. Mati yang kita semua akan ngalamin, gak bisa. Karena mati, syarat masuk surga itu pertama mati dulu. Kalau gak mati gak bakal masuk surga. Kalau gak mati gak bakal bisa rasakan surga. Itu. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Fa yunabi'uhum bima amilu. Jelas itu. Wes, pateni bahasanya ketoprak itu. Pateni, ya kan? Karena Allah itu kan bunuh. Pateni itu kalau ala manusia kan akhiri hidupnya. Terus apa? Fa yunabi'uhum bima amilu. Diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah, ini harus kita pegang. Maka harus hati-hati dimanapun, saat kita di rumah, saat di pekerjaan, berdagang terutama, berdagang. Karena ceritanya di beberapa riwayat itu tempat-tempat yang paling rentan terhadap hasutan jin, setan, iblis adalah di perniagaan. Maksud Rasul, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kata Rasul, seburuk tempat, karena bisa potensial sekali terjadi kemaksiatan, bahkan kekufuran. Kemaksiatan bahkan kekufuran. Pasar. Itu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatunya. Itu harus kita yakini dulu. Allah Maha mengetahui, menguasai alam ini dan hidup kita dalam genggamannya. Kapan meninggal? Beliau Allah SWT yang menentukan. Dan setelah mati yang paling utama, setelahnya nanti akan diterangkan kepada kita semuanya yang telah kita kerjakan, diputar disketnya. Fayunabi'uhum bima amilu. Ya Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk bisa senantiasa meniti jalannya yang lurus, yaitu Quran dan Sunnah. Jamaah, juga dipertegas, diperkuat di Quran surat 6, yaitu surat Al-An'am ayat 164. Quran surah ke-6, surah ke-6 Al-An'am 164. Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghira bawahu rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa illa rabbikum marji'ukum fayunabi'ukum bima kuntum fihi taktalifun." Artinya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah ini, setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Ini mengingatkan saja, tawassul bil haq. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan, maka Dia akan jelaskan kepada kalian tentang apa yang kalian di dalamnya kalian perselisihkan. Fa yunabi'ukum bima kuntum fi talifun. Itu di Quran. Kuat sekali, jelas sekali.
sebagai pengendali kita. Nah, karena kita harus yakin dengan Al-Quran, dengan tidak ada ragu lagi. Ya, kendalian kita cukup dengan itulah, insya Allah kita akan terhindar dari perilaku-perilaku maksiat dan kufur. Cukup dengan itu misalnya. Yakini itu. Yakini firman Allah yang saya sebut tadi. Insya Allah kita akan terhindar dari perilaku maksiat dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam Quran surah ke-16 surat An-Nahl ayat 111 Allah berfirman, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat, yang artinya wahum la yudlamun, yang artinya ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Nah, jamaah, ayat ini secara jelas dan gamblang menyadarkan kita semuanya kembali bahwa satu, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pribadi masing-masing. Yang kedua, salah satu kaidah penting dalam konsep keadilan menurut Islam adalah bahwa Allah menginginkan manusia hidup untuk berdampingan dengan orang lain dan bertanggung jawab atas semua sikap dan perilaku yang dilakukan. Dua. Yang ketiga, intisari ayat tersebut, setiap manusia akan menghadapi hari perhitungan di akhirat atas setiap langkah yang ia pilih dalam hidupnya. Bahasa yang ia pilih, karena bebas kita mau pilih yang kayak mana. Bahkan Allah tegas sekali, kau mau kafir kafiro, kau mau mukmin mukmino. Allah tegas begitu. Maka disebut setiap manusia akan menghadapi hari perhitungan di akhirat atas setiap langkah yang ia pilih dalam hidupnya. Sehingga kita jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih, wah ya sangat berat risikonya di akhirat nanti. Seseorang tidak akan memikul tanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh orang lain. Hal ini adalah wajah keadilan yang sebenarnya, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Maka adalah kaum dinukum waliyatin. Terserahlah kamu mau apalah, karena apapun yang kamu lakukan nanti kamu yang bertanggung sendiri. Itu di kita ya, itu. Yang kelima, setiap manusia punya posisi yang sama di mata Allah, dan setiap dari mereka memiliki kebebasan dan kekuasaan atas pilihan hidupnya. Jamaah, itulah yang kemudian akan kita hadapi di kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Pertanggungjawaban atas perilaku kita masing-masing, apapun. Oleh karena itu terakhir, sebagai pesan terakhir, ini saya pesan terakhir itu, ngomong gitu ya. Dalam hal kultural ini, ya, marilah kita dalam segala aspek kehidupan selalu berorientasi dan mengacu pada Quran dan Sunnah. Tidak boleh tidak, dimanapun, kapanpun, apapun sikap perilaku yang kita lakukan, hendaknya harus ada rekomendasi di Al-Quran dan Sunnah Rasul begitu, sehingga kita senantiasa berada pada jalannya, jalan lurus yang akan mengantarkan kita pada jannahnya, yaitu surganya Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama demikian yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga mengingatkan kita semuanya, karena tidak ada kata terlambat oleh Allah. Allah nggak ada kata terlambat, nggak ada. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, sehingga bagi hambanya yang bertobat pasti diterima ketika tobatnya bener-bener. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tentu banyak khilaf sama maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.